Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu coklat red velvet. Ini perpaduan yang enak banget, teksturnya super lembut, anti gagal, dan bahannya juga ekonomis. Cocok dijadikan untuk ide jualan. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 35-40 potong. Wah, banyak ya. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, pecahkan 5 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 175 gram atau setara kurang lebih 17,5 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier sebanyak 1 sendok teh dan perasa vanila seperempat sendok teh. Lanjut, ini kita mixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Dan untuk mixernya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut, kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan juga kita siapin tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan munjung seperti ini. Dan ini kita ayak dulu ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh dan baking powder seperempat sendok teh. Dan boleh juga kita tambahkan sedikit garam, kira-kira seperempat sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan ini kita nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah aja. Jadi untuk memixer adonan seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman. Jadi sekedar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup, jadi nggak terlalu lama. Selanjutnya kita tambahkan bahan cair. Di sini udah aku siapin santan sebanyak 100 ml. Aku menggunakan 1 bungkus santan instan, kemudian aku tambahkan dengan air. Dan langsung aja ini kita tuang santannya. Dan sama ya teman-teman, kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan jangan terlalu lama. Kemudian kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara kurang lebih 15 sendok makan. Dan ini kita mixer kembali hingga tercampur rata dan tetap menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, ini aku rasa udah cukup, jadi untuk mixernya boleh kita sisihkan aja ya. Dan stick mixernya jangan lupa dibersihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonan tercampur rata, hasilnya seperti ini teman-teman. Ketika ditarik, adonannya jatuh seperti pita melipat. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah seperti ini. Jadi ini untuk wadah yang paling kecil itu jumlahnya sekitar 50 gram. Kemudian untuk wadah yang sedang ini aku pisahkan sekitar 150 gram. Dan untuk wadah yang paling besar ini sisa dari adonannya ya. Dan langsung aja kita tambahkan pasta. Ini aku pakai pasta red velvet. Untuk jumlahnya boleh sesuai selera. Dan pasta coklat.
Lanjut kita aduk hingga tercampur rata, hasilnya seperti ini. Lalu untuk adonan yang coklat kita bagi lagi ke dalam 2 wadah sama rata. Jadi kalau misal teman-teman gak ada timbangan, ini boleh dikira-kira aja ya. Nah, untuk semua adonan udah selesai, dan adonan plain aku pindah ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lanjut kita siapin loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya ini nggak perlu dioles apapun ya. Kemudian kita tuang adonan yang pertama, yakni adonan coklat. Sebelum dituang boleh diaduk-aduk dulu. Dan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap, boleh kita hentak-hentakan sebentar seperti ini. Kalau udah, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi sorbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita tuang adonan yang plain. Nah, ini kita bentuk motif garis gitu ya teman-teman. Dan api kompornya boleh kita kecilkan dulu agar uap panas tidak terkena tangan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kembali kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut kita tuang adonan yang red velvet. Nah, sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita tuang semuanya. Dan jangan lupa diratakan bagian atasnya agar hasil perlapisannya bisa rapi dan juga bagus. Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut kita beri lagi adonan yang plain. Dan ini sama ya, kita buat motif garis seperti ini teman-teman. Kembali dikukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut kita tuang adonan yang terakhir, yakni adonan coklat. Setelah dituang, jangan lupa diratakan permukaan atasnya seperti ini teman-teman. Karena ada sisa dari adonan yang plain daripada kebuang, lebih baik ini aku buat motif di atasnya ya. Ini bener-bener opsional teman-teman. Karena daripada nggak digunakan, yang mending aku buat motif seperti ini. Tuh, hasilnya juga cantik ya. Dan untuk terakhir ini kita kukus kembali selama 25 menit hingga benar-benar matang. Setelah 25 menit kemudian, nah ini bolu kukusnya udah jadi. Boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah mateng ya. Dan langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan selagi masih panas ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu beri alas dan dibalik. Lalu kita lepaskan loyangnya. Alhamdulillah hasilnya cantik banget ya. Super empuk nih teman-teman. Lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita balik kembali. Nah, ini aku beri alas. Dan lanjut kita potong-potong ya teman-teman. Untuk besarnya boleh disesuaikan dengan selera. Kalau aku di sini dipotong menjadi 3 potongan besar. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 10 sampai dengan 12 potong. Jadi untuk besarannya disesuaikan ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP yang tipe lembaran seperti ini ya. Aku pakainya yang ukuran 7 x 18 cm. Kalau berminat boleh order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Tuh, cantik banget kan?
Kemudian aku tambahkan dengan stiker ucapan seperti ini. Ini opsional aja teman-teman. Jadi bentuknya lebih cantik dan menarik. Tuh, bagus ya. Nah, ini dia bolu coklat red velvetnya udah jadi. Hasilnya cantik banget dan juga lumayan banyak ya teman-teman. Tuh, untuk teksturnya ketika ditekan empuk banget. Tuh, menul-menul gitu teman-teman. Untuk seratnya gimana? Ini aku coba belah. Masya Allah, hasil seratnya itu lembut banget. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh, cakep. Dan ini aku coba belah lagi. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya itu lembut, enak, pokoknya mantep, recommended dan cocok untuk dijual. Teman-teman jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.